Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey, bagian 29. Pak Haji Harun tampak heran ketika ia menatap jam yang ada di ruang tamu di rumah kediamannya yang tidak terlalu jauh dari masjid. Ia tahu bahwa waktu sholat subuh sudah sampai, tetapi di masjid tidak ada azan yang berkumandang. Buru-buru Pak Haji Harun membuka pintu depan rumahnya, kemudian ia tergopoh-gopoh menuju masjid. Di perjalanan, Pak Harun berjumpa dengan Pak Musa. "Pak Musa, kok nggak ada azan?" "Lah, itulah aku heran. Waktu sudah masuk." "Iya, udah lewat hampir 3 menit. Kedua orang tua itu sama-sama ke masjid. Kemudian Pak Musa membuka pintu masjid. "Tidak dikunci, Pak Harun." "Ya, mari masuk." Tampak di sana para jamaah yang lain juga sudah ada yang menunggu. Kemudian Pak Harun langsung masuk ke dalam masjid, menghidupkan lampu dibantu oleh jamaah yang lain. Sebagian juga menghidupkan lampu yang ada di tempat wudhu. Kemudian Pak Mamat yang baru datang langsung menghidupkan mesin air. Terdengarlah suara air masuk ke dalam tangki yang digunakan untuk menampung air dan kemudian disalurkan ke keran-keran sebagai tempat berwudhu bagi jamaah. Tak lama kemudian terdengar Pak Haji Harun sudah mengumandangkan azan. Jamaah-jamaah yang lain pun buru-buru datang menempati saf-saf yang berada di ruangan masjid itu. Ramailah kemudian perbincangan di antara mereka. Namun tak lama, karena Pak Harun langsung iqomat setelah azan, sebab waktu sudah terlalu lama masuk. Tampak Pak Musa maju ke muka membimbing jamaah menunaikan sholat subuh berjamaah. Pak Musa menjadi imam. Setelah sholat selesai, kembalilah mereka membahas kejadian yang baru saja terjadi di masjid ini, yaitu tidak dikumandangkannya azan oleh penjaga masjid. Tampak Pak Harun memandang sekeliling masjid, tapi dia tidak menemukan Pak Jatmiko. "Belum bangun Pak Jatmiko. Apa dia sakit?" Pak Harun bertanya kepada Pak Mamat yang duduk tidak terlalu jauh dari Pak Harun. "Tadi saya lihat pintu rumahnya masih tertutup. Apa dia sakit mungkin? Tapi kemarin tampak sehat-sehat aja. Coba lihat, biar ku tengok sebentar." Nampak Pak Mamat langsung berdiri keluar. Tak lama kemudian ia masuk lagi. "Wah, pintunya tidak dikunci. Ayo kita masuk ke dalam." "Apa Pak Mamat sudah masuk ke dalam?" "Tak berani, sama-sama maunya. Nanti terjadi apa-apa, aku pula yang kena." Pak Mamat nampaknya berdiplomasi. Ramai-ramailah mereka keluar menuju rumah penjaga masjid yang tidak jauh dari masjid. Pak Mamat kembali mendorong pintu rumah penjaga masjid itu. Kemudian ia masuk sambil memandang kepada Pak Musa. Pak Musa mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Mamat.
ia pun ikut masuk. Kedua orang tua itu memasuki ruang tamu. Nampak Pak Haji Harun juga ikut. Setelah melihat beberapa ruangan, nampak perubahan di sana sini. Tidak ada lagi pakaian milik Pak Harun maupun istrinya yang bergelantungan. Pak Harun memberanikan diri memasuki kamar. Kemudian ia membuka lemari pakaian, ternyata kosong. Dapatlah mereka menyimpulkan bahwa Pak Harun dan kawan-kawannya bersependapat. Jatmiko sudah pergi. Astagfirullahaladzim. Pak Musa berucap istighfar. Mengapa Pak Jatmiko sebegini tipis pergaulannya, sebegini tipis persaudaraannya dengan kita? Seharusnya dia mencari Parlan, karena semua persoalan ini dialah awal penyebabnya. Dialah yang menyampaikan kepada kita semua bahwa Parlan telah mencuri uang masjid. Nah, sekarang ketika tuduhannya itu tidak benar, malah kabur. Bukannya memperbaiki kesalahan, malah menambah kesalahan. Pak Musa panjang lebar mengumpat. Nampak jemaah-jemaah lain mengangguk-angguk. Ya sudahlah, sekarang yang penting kita pikirkan. Pak Harun membuka pembicaraan setelah tadi dia hanya diam saja mendengar cerita Pak Musa. Yang penting kita pikirkan siapa kira-kira yang bisa kita percaya untuk menunggu rumah ini, sekalian membersihkan masjid dan menjaga waktu sholat 5 waktu, mengumandangkan azan ketika waktu sholat sampai. Nampak mereka saling pandang, tidak ada keputusan yang keluar saat itu. Kalau begitu nanti sajalah Pak Mamat ikut bicara. Kita bicarakan saja nanti setelah selesai sholat zuhur. Cobalah kita sama-sama memikirkan siapa kira-kira yang dapat kita percaya untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan menjaga waktu sholat masuk. Pak Mamat melanjutkan. Untuk sholat zuhur nanti biarlah saya yang datang duluan, membuka pintu dan mengumandangkan azan. Semua nampak mengangguk-angguk. Kemudian semua berlalu meninggalkan masjid itu karena hari sudah nampak siang dan mereka harus menjalankan aktivitas mereka masing-masing. Sekitar masjid itu tampak sunyi. Pak Mamat yang tadinya berdiri di depan rumah Pak Jatmiko sekarang mendekati masjid, menutupi pintu-pintu, tapi tidak dikunci. Hanya takut kalau ada kucing, kambing yang masuk ke dalam masjid, karena masjid tidak ada penghuninya, sementara waktu untuk menunaikan sholat zuhur masih lama. Setelah menutupi pintu-pintu masjid, Pak Mamat juga meninggalkan masjid. Ia berjalan tampak santai sekali, tapi ia tidak langsung pulang. Ketika dilihatnya Pak Diman yang sudah duduk di warung Bi Ijah, Pak Mamat juga ikut nimbrung. Wah, enak santai nih Pak Diman. Iya nih Pak, sarapan dulu sebelum pergi kerja. Orang rumah lagi tidak enak badan, makanya sarapannya pakai kue sama kopi di sini aja, kata Pak Diman. Duduk Pak Mamat. Ya, Bijah, tolong satu kopi panas ya. Sudah lama saya tidak minum kopi buatan Bijah.
Aman Pak Mamat, tunggu sebentar ya, biar saya panaskan dulu air. Ya Bija, yang manis ya. Oke Pak Mamat, nampak orang-orang tua itu gembira sekali. Pak Mamat, kok tumben tadi pagi tidak ada yang azan? Lah, itulah duduk persoalannya. Pak Mamat nampak memperbaiki duduknya sambil mengangguk. Ia menegur juga kepada beberapa pemuda yang dari tadi sudah duduk di warung Bija. Mereka tampak semangat sekali menikmati gorengan-gorengan yang disediakan oleh Bija di atas sebuah meja yang lumayan panjang. Mereka menikmati gorengan-gorengan itu tentunya dengan kopi panas ataupun teh panas. Itu tadi persoalannya Pak Diman. Pak Jatmiko Biang Keladi ini sudah melarikan diri. Apa? Melarikan diri? Kenapa? Itulah kita tidak mengerti. Seharusnya kan dia ikut mencari Diman. Seharusnya Pak Diman pun manggut-manggut. Tapi kok nyari saya Pak? Nyari Parlan. Maklum sudah tua Pak Diman. Lah, saya kaget kalau nyari saya. Dari tadi saya di sini kok. Salah Pak Diman. Maaf, mencari Parlan. Karena dia yang memulai persoalan ini dari pertama. Tapi bukan malah mencari Parlan. Pak Jatmiko milih kabur. Nampak sekali tipis rasa persaudaraan Pak Jatmiko itu dengan kita. Ya, kita juga tidak bisa menyalahkannya Pak Mamat, kata Pak Diman. Loh, kenapa Pak Diman? Mungkin ia terlalu shock, terlalu kaget. Karena kemarin kan Hendra datang ke sana. Ya, Hendra cuma bilang kalau Parlan itu anak di bawah umur. Nah, itu dia Pak Mamat. Katanya kan Parlan anak di bawah umur, hukumannya berat. Nah, itu yang membuat dia mungkin stres. Daripada terima resiko, lebih baik cari selamat. Mau lari kemana Pak Diman? Kita ini negara hukum. Di mana-mana ada hukum. Seharusnya bukan lari, tapi mempertanggungjawabkan. Ya, mudah-mudahan saja dia tidak lari Pak Mamat. Mudah-mudahan saja dia sedang mencari Parlan. Mudah-mudahan saja Pak Diman. Memangnya kemarin yang menyuruh Hendra ke sini Pak Mamat ya? Iya, saya cuma minta kepada Hendra supaya menyampaikan kepada Pak Jatmiko supaya dia agak giat, jangan cuma berpangku tangan, agar dia bersemangat, bertanggung jawab. Malah kabur. Lah, kalau begitu Pak Mamat, ini Parlan ini kita tidak tahu apakah dia sekarang masih hidup atau sakit. Kan dia pergi kemarin karena habis dipukuli. Nah, itulah persoalannya. Ini nanti Pak Diman, dalam 1-2 hari ini kalau Parlan tidak ditemukan, saya akan laporkan orang-orang yang memukul Parlan ini kepada Kapolsek. Mereka ini harus bertanggung jawab. Masa anak orang digebuki kayak nangka? Nah, kemarin saya sudah suruh Hendra bicara baik-baik dengan Pak Jatmiko, tapi dia malah kabur. Itu artinya kan ada itikat tidak baik. Kalau itikatnya tidak baik, ya harus disergap segera. Lah, jangan begitulah Pak Mamat. Ini bukannya soal sergap menyergap Pak Diman, tapi agar pemuda-pemuda kita ini
harus tahu adab peraturan, harus tahu sopan santun, harus bisa menjaga persaudaraan. Jangan cuma bisa main gebuk, seharusnya kan harus menjalin persaudaraan. Kalau sering-sering seperti ini, dianggap orang bagaimana kampung kita ini. Bisa-bisa orang-orang menganggap Sukajadi ini seperti daerah tidak punya orang tua saja, seperti hukum rimba, siapa yang salah digebuk. Nah, yang tukang gebuk ini Pak harus dikasih pelajaran biar kapok. Pak Diman cuma senyum-senyum. Kemudian datanglah Bi Ijah. Pak Mamat, ini kopinya silakan dicicipi. Terima kasih Bu Bi. Pak Mamat tampak gugup juga melihat Bi Ijah yang sudah mengantarkan kopi kepadanya. Namun Bi Ijah nampak senyum-senyum pada Pak Mamat. Tapi Pak Mamat tidak tahu entah apa yang disenyumkan Bi Ijah. Kemudian terlihatlah pemuda yang 3 orang tadi sedang menikmati kopi dan gorengan-gorengan yang disediakan oleh Bi Ijah tampak pucat. Saya tak ikut Pak Mamat. Lah, kalau tak ikut ya alhamdulillah. Itu artinya tahu adab, tahu sopan santun. Yang ikut ini yang perlu. Pemuda itu tidak melanjutkan. Ia hanya menundukkan mukanya. Tak lama kemudian beberapa orang pemuda datang lagi ke sana setelah mereka mendengar berita kalau Pak Mamat akan melaporkan mereka kepada polisi. 1-2 di antara mereka angsur-angsur hilang. Tampaklah yang tinggal di warung ini hanyalah Pak Mamat dan Pak Diman. Mereka pergi, Pak Mamat nampak mereka takut. Lah, mereka harus diajari sopan santun biar tidak kebiasaan, kata Pak Mamat tegas. Bersambung.